Dan dari 75 tahun penelitian itu ditemukan bahwa satu-satunya pembeda utama yang hidupnya bahagia selama sampai 75 tahun, dari sampai usia 90-an itu, adalah hubungan dia dengan orang-orang dekat. Oke. Yang lain nggak relevan, mulai dari karir, uang, dan lain sebagainya itu pada akhirnya akan fade out, pada akhirnya akan memudar. Satu-satunya yang bisa bikin orang bahagia bener-bener dan sampai umurnya panjang itu kalau dia punya intimate relationship. Saya bahas secara singkat aja, spiritual ini terkait dengan your meaning of life. Makna hidup Anda ya. Religiositas dan lain-lain termasuk di sini. Itu spiritualitas. Juga bagaimana Anda melihat kejadian-kejadian sederhana setiap hari sebagai sebuah keajaiban gitu ya. Katanya Albert Einstein, dia bilang Anda hanya punya dua cara memandang kehidupan, dengan merasa hidup ini biasa saja ya. Life is just like usual begitu, atau as a miracle. Dan miracle tuh bukan hanya sesuatu yang besar gitu ya, dapat keajaiban yang besar, bahkan hal-hal kecil tuh keajaiban gitu Pak. Dan itu babnya spiritual tuh Pak. Sama nanam biji Mas, sesederhana itu bisa tumbuh daun, Masya Allah. Itu ada bau wanginya, ada bunganya, ada buahnya, itu apa nggak ajaib? Ya toh. Kalau kita nggak nganggap itu ajaib ya aneh. Ya toh. Kita manusia, kita dari air mani yang cuman segitu jadi manusia kayak begini, ini apa nggak ajaib? Masa ini nggak lebih ajaib dibanding dapat uang 5 miliar? Iya. Itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang punya hati yang spiritual. Meaningful life is spiritual life ya. Jadi itu spiritual. Yang kedua, itu nanti kita kupas lebih dalam Pak. Spiritual dimensi spiritual itu adalah tentang makna, meaningful life tadi ya. Meaningful life. Yes. Yang kedua fisik. Dimensi fisik. Dimensi fisik ini kayak kebalikan spiritual ya. Spiritual itu kan kayak ruhnya gitu, fisik itu badannya. Jasadnya ya. Jadi harus seimbang ini. Fisik ini ya badan kita. Ini satu-satunya rumah kita gitu. Kalau ini nggak Anda rawat, ini rusak ya sudah, kita nggak punya rumah yang lain. Ya kalau mungkin siput gitu ya, nggak tahu bisa pindah rumah nggak dia kalau rumahnya hilang. Kita nggak bisa. Ini rumah kita, jadi harus kita rawat ini. Nah, masalahnya ada orang tadi tuh Pak, cuma fokus salah satu saja. Ada yang spiritualnya saja gitu kan, mentingin batinnya saja, ruhnya saja, kesehatan fisiknya diabaikan, atau sebaliknya tadi kan. Itu nggak holistik. Nggak holistik dan nggak bikin dia bahagia pada akhirnya. Apa ukurannya Pak? Seseorang tuh merawat atau memperhatikan dimensi fisiknya. Kalau tadi spiritual life itu menemukan makna. Kalau dalam konteks dimensi fisik? Prime body. Jadi tubuhnya itu prima. Prima itu seperti apa ya? Healthy, fit, strong, flexible, stay young gitu. Itu ukuran-ukuran dimensi fisik. Itu bisa kita kupas nanti. Intinya punya healthy habits lah. Ya itu perlu ya teman-teman. Yang kedua itu. Yang ketiga dimensi intelektual. Ini biasanya dengan intelektual inilah kita berkarya, berkarir, berkontribusi di masyarakat. Jadi ini menjadi kontribusi kita. Ini perlu kita kembangkan terus. Lah banyak orang setelah kuliah atau setelah mapan pekerjaannya ini nggak dikembangkan. Selesai belajar. Akhirnya ya berhenti. IPK saya itu cuma 3,0. Jadi pas, hanya cukup untuk S2 berikutnya. Tapi sampai sekarang saya belajar terus. Saya kuliah master itu udah 4 kali. Jadi sementara ada teman saya mungkin IP-nya 4, tapi saya itu berhenti belajar. Enak dengan belajar. Akhirnya apa? Ya sudah. Kelewatan. Ada satu prinsip, asumsikan bahwa setelah 2 tahun, apa yang kita punya sekarang ini nggak relevan. Jadi perlu kita upgrade terus. Minimal 2 tahun sekali lah. Jadi intelektual itu. Lalu kemudian dimensi relationship. Hubungan dengan orang-orang dekat kita. Ada studi di Harvard itu Mas yang selama 75 tahun. Jadi ini studi paling lama tentang lifespan, tentang perkembangan manusia gitu ya. Selama 75 tahun itu sampai ganti 4 orang direkturnya. Karena udah meninggal ganti yang lain itu. Terus dari 75 tahun itu
awalnya sekitar berapa 700 orang mungkin teliti, sisa tinggal beberapa puluh orang, yang lain sudah meninggal dunia. Dan dari 75 tahun penelitian itu ditemukan bahwa satu-satunya pembeda utama yang hidupnya bahagia selama sampai 75 tahun, dari sampai usia 90-an itu, adalah hubungan dia dengan orang-orang dekat. Yang lain nggak relevan, mulai dari karir, uang, dan lain sebagainya itu pada akhirnya akan fade out, pada akhirnya akan memudar. Satu-satunya yang bisa bikin orang bahagia, bener-bener dan sampai umurnya panjang itu, kalau dia punya intimate relationship. Jadi hubungan dengan orang-orang dekat, istri, suami, anak, orang tua, itu yang memuaskan, yang baik. Jadi makanya relationship ini sangat penting untuk dimensi kehidupan yang perlu kita jaga kalau kita mau bikin bahagia ya. Iya, karena banyak orang juga yang sekolah terus Pak ya, belajar terus, tapi keluarganya hubungannya dengan terutama orang-orang dekat itu terabaikan. Saya punya seseorang kenalan, orang terkenal ini Mas, profesor. Di bidang agama, sekolah terus, sempat jadi dekan atau bahkan rektor ini. Suatu hari runtuh semua gara-gara anaknya kena narkoba. Anak yang lain ini berperkara dengan orang, dibawa ke polisi. Coba bayangin, hancurnya hati orang tua ya. Ya karena dia nggak punya waktu untuk keluarganya. Waktunya habis untuk penelitian, untuk ngajar, bahkan untuk berkarya di masyarakat, keluarganya nggak keurus. Nah itu kan sangat disayangkan. Iya Pak. Maka dimensi relation hubungan juga ini penting, gitu, nggak bisa kita abaikan. Yes, ini real Mas. Iya. Jadi saya nggak ngomong konseptual itu kejadian nyata. Masalahnya orang baru sadar ini kalau udah terlalu terlambat. Kalau ketika masih dijalanin itu nggak sadar Pak ya. Dia merasa fokus aja di satu dimensi. Dan dia berprestasi di situ memang. Iya betul. Dan bagus. Tapi pada akhirnya dia ini semua nggak worth it. Apa yang saya dapatkan ini pada akhirnya nggak seimbang dengan yang hilang dari saya. Gitu. Iya. Tadi ya ketika ada satu dimensi jadi fatal weakness, runtuh semua sendi kehidupan. Yes. Kemudian dimensi emosi. Emosi ini ya perasaan Anda gitu, emosi Anda gitu ya. Ini banyak orang juga nggak dirawat, dia kebahagiaan emosi dia, bahkan mengabaikan suara-suara kecil di hati dia bahwa saya ini capek, saya ini stres, saya ini mungkin kesepian dan lain-lain. Sampai itu terlalu terlambat untuk diperbaiki. Iya. Makanya banyak orang yang mungkin kita melihatnya sudah sampai pada puncak prestasi tapi kosong gitu Pak ya, hampa, empty. Itu faktor dimensi emosi itu berarti Pak ya. Yes. Dan nggak hanya itu, saya juga kenal seorang yang sangat sangat terkenal lah sebagai pembicara. Tapi ternyata diam-diam dia punya silent cry, punya tangisan tersembunyi yang nggak diketahui banyak orang. Dan pada akhirnya emotional breakdown. Dan udah begitu dia udah nggak bisa lagi ngomong ke orang lain, diem aja akhirnya. Dan sayangnya baru ketahuan sudah terlalu terlambat gitu. Pada akhirnya memang kita harus memilih mana kita fokuskan. Misalnya Anda ustadz ya fokuslah di spiritual, Anda mungkin seorang atlet ya fokuslah di fisik karena memang itu kerjaan Anda gitu kan. Anda pengusaha ya sudah, finansialnya diajar habis. Cuman fix your fatal weakness. Kalau Anda tahu udah mulai alert gitu, satu dimensi misalnya udah mulai sakit-sakitan, atau keluarga udah mulai nggak nyambung ngomong gitu kan, atau ibadah udah mulai nggak ngerasa, hambar aja saya ibadah ini ya. Saya banyakin ibadah tapi nggak membuat saya jadi merasa ada feel something. Berarti ibadah tapi kok emosian, bengis. Nah, itu udah mulai, itu ibaratnya ada ada dimensi yang terabaikan. Yes, ada peringatan gitu. Peringatan. Warning bell.